Shalom anakku sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana apa kabar kalian pada hari ini? Pasti luar biasa. Oke, ya, selamat pagi semuanya. Kita pada pagi hari ini akan sedikit mendengarkan firman Tuhan ya, yang berjudul pikiran Tuhan ya, yang berjudul pikiran Tuhan. Untuk ayat hafalannya itu diambil dari Amsal 23 ayat 18. Sekali lagi Amsal 23 ayat 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Sekali lagi, karena masa depanmu itu ada dan harapanmu tidak akan hilang. Nah, jadi sesuai dengan tema pada hari ini, yaitu pikiran Tuhan. Pikiran Tuhan dan pikiran manusia itu sungguh amat sangat berbeda ya. Jadi kita, apa yang kita pikirkan, apa yang ingin kita ingini itu belum tentu akan dikabulkan oleh Tuhan atau sepemikiran Tuhan. Karena apa? Tuhan itu lebih tahu, lebih paham, dan lebih mengerti apa yang terbaik buat kita semua. Bahkan kita nggak usah minta pun sebenarnya Tuhan sudah tahu sebenarnya apa yang akan diminta oleh kita. Nah, seperti itu. Tapi Tuhan tuh lagi ngetes, nguji seberapakah kamu, usahamu untuk sungguh-sungguhlah untuk mendapatkan apa yang kalian ingini tadi. Seperti itu. Nah, Syarifah ada cerita nih sedikit untuk firman pada pagi hari ini. Pada suatu hari itu ada seorang pemuda yang lagi galau. Nah, kalau ini Syarifah gak akan membahas masalah percintaan. Galaunya bukan masalah percintaan, tapi galaunya ini adalah ada seorang pemuda yang lagi galau dan dia pergi ke pantai untuk merenung. Karena apa? Dia itu galaunya itu bukan masalah cinta ya, tapi galaunya itu adalah dia tidak keterima masuk ke perguruan tinggi negeri. Jadi anak ini amat sangat sedih sekali merenung karena anak ini tidak lolos masuk ke perguruan negeri yang diinginkannya. Seperti itu. Terus dia itu bertanya di dalam hati kepada Tuhan, Tuhan, mengapa Engkau tega sekali tidak mengizinkan hal ini terjadi, tidak mengizinkan untuk aku bisa masuk ke perguruan tinggi, padahal aku sudah bersungguh-sungguh dan rajin belajar, tapi mengapa Engkau tidak mengabulkannya? Seperti itu. Jadi dia itu bertanya di dalam hati ya, dalam hati kepada Tuhan, seperti itu. Nah, dengan kegalauannya itu ada nih seorang kakek-kakek datang menghampirinya karena dia tahu kok ada pemuda yang galau. Dia menghampirinya di pinggir pantai tadi dan bertanya, "Nak, kenapa kok kamu kayaknya sedih?" Terus akhirnya pemuda tadi menceritakan bla 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 ya, seperti yang tadi Syarifah ceritakan. Dia intinya cerita tentang dia galau tidak bisa masuk ke perguruan negeri tinggi yang diinginkannya. Terus akhirnya kakek itu mendengarkan semua cerita-ceritanya pemuda tadi. Terus selesai mendengarkan cerita si pemuda tadi, terus kakek berkata, "Coba sekarang galilah lubang di pasir pinggir pantai ini, lalu isilah lubang itu dengan seluruh air yang ada di lautan ini." Di logika saja nggak mungkin bisa kan, karena kan pasir ada pori-porinya, akan langsung hilang airnya, tidak akan bisa terisi penuh. Terus pemuda tadi menjawab, "Mana mungkin bisa kek itu terjadi." Terus kakeknya kembali lagi menjawab, "Nah, pemikiranmu dan pemikiran saya sama. Jadi pemikiran kita pun itu sama, terlalu kecil untuk bisa memahami pikiran Tuhan yang besar." Seperti itu. Kakek itu akan menjawabnya dengan kata-kata yang bagus sekali ya. Nah, karena pemikiran kita itu kecil, tidak bisa memahami pikiran Tuhan yang besar. Terus firman pada pagi hari ini itu mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa mengetahui isi pikiran Tuhan. Namun saat kita mengenal Yesus, mengenal Tuhan, maka kita sedikit memahami
Tuhan, memahami karakter Tuhan, memahami pemikiran Tuhan kalau kita sudah mengenal Tuhan lebih dalam, seperti itu. Nah, kita akan memahami bagaimana Tuhan sangat mengasihi manusia. Karena apa? Tuhan Yesus itu rela mati bagi kita semua, bagi kita umat manusia yang ada di dunia ini. Karena apa? Karena Ia sangat mengasihi kita. Kalau nggak mengasihi, ya nggak akan rela mati ya. Dan Ia ingin manusia yang ada di dunia ini ya itu terselamatkan dari dosa-dosa yang ada. Nah, anak-anakku kalian, pernahkah kamu mengalami keresahan seperti pemuda tadi? Ya, tidak harus perguruan tinggi ya, mungkin keresahan-keresahan yang lain. Coba kalian berpikir keras tentang apa yang terjadi di dalam hidupmu dan bertanya mengapa Tuhan mengizinkan hal-hal itu, lalu kamu merasa sangat terpukul. Ya, jadi coba kamu merenungkan diri kalian masing-masing. Pernahkah nggak kamu pernah merasakan kerisauan atau keresahan yang ada karena apa? Karena keinginanmu, cita-citamu atau yang diinginkanmu tidak dikabulkan oleh Tuhan. Coba terus lalu kamu itu merasa sedih dan terpukul ya. Kamu mencoba menebak-nebak jalan pikiran Tuhan. Nah, ini seperti kayak mendikte. Kita nggak bisa nih mendikte pikiran Tuhan. Karena apa? Tuhan itu tidak bisa didikte. Karena apa? Tuhan itu lebih tahu apa yang kita ingini, apa yang terbaik buat kita tuh Tuhan lebih tahu. Jadi jangan sekali kita tuh menebak-nebak atau mendikte Tuhan ya, seperti itu. Tetapi tidak mendapatkan jawabannya. Nah, karena apa? Ya ada kata-kata ya, istilah indah tepat pada waktunya. Lah, itu kuncinya ya. Ya kita tidak bisa mendikte Tuhan untuk kapan Tuhan waktunya, tidak bisa. Nah, percayalah apa yang kamu dapatkan, apa yang kamu terima pada saat ini, itulah yang terbaik dari Tuhan. Apapun itu situasinya yang kamu hadapi saat ini, yang kamu alami, itu yang terbaik dari Tuhan. Tuhan memiliki rencana yang sangat indah. Sebab apa? Sebab Ia mengasihi kalian semua. Teruslah berdoa, mohon kepada Tuhan, teruslah percaya dan setia menanti mukjizat-mukjizat yang ada. Amin. Amin. Mari kita berdoa sebelum kita menutup devotion pada pagi ini. Mari kita berdoa sering katakan. Tuhan Yesus, mengucap syukur pada pagi hari ini kami telah sedikit mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, apa arti dari kata setia, menanti, pemikiran-Mu Tuhan? Karena kami Tuhan tahu bahwa yang terbaik adalah yang turun dalam kehendak-Mu saja Tuhan, dan yang boleh terjadi di dalam hidup kami semua adalah kehendak-Mu saja yang boleh terjadi Tuhan. Terima kasih Tuhan, bagi kami juga akan melanjutkan aktivitas pada hari ini. Tolong kiranya Tuhan berkati kami di dalam pembelajaran, di dalam kegiatan kami sehari-hari, agar kami terus dalam perlindungan keselamatan. Terima kasih Tuhan, kami panjatkan doa yang jauh dari semua dalam kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Selamat pagi. Shalom.